Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya adalah Levaliana dari kelompok 3 yang akan membawa atau menjelaskan tentang materi filsafat sejarah. Yang anggota saya itu ada 3 orang, yaitu ada Farel, Intan yang mau pindah, dan saya sendiri. Nah, jadi filsafat sejarah itu muncul dari kesadaran manusia bahwa sejarah bukan sekedar rangkaian kejadian acak. Banyak pemikir merasa perlu untuk mencari pola, hukum, atau makna umum dari perjalanan sejarah manusia. Dan dari sinilah muncul pemikiran-pemikiran filosofis yang mencoba menjelaskan gerak sejarah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya, seiring berkembangnya ilmu sejarah dan filsafat, para pemikir mulai mempertanyakan apakah sejarah memiliki tujuan tertentu, atau apakah sejarah bergerak merujuk kemajuan, atau sejauh mana peran manusia dalam pembentukan sejarah. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar lahirnya filsafat sejarah. Nah, selanjutnya itu objek dan kajian filsafat sejarah. Objek kajian filsafat sejarah itu meliputi yang pertama hakikat sejarah, yaitu apa yang dimaksud dengan sejarah dan bagaimana sifat dasar sejarah itu. Nah, yang kedua makna peristiwa sejarah, yaitu nilai dan arti peristiwa masa lalu bagi manusia. Nah, yang ketiga arah dan tujuan sejarah. Apakah sejarah bergerak maju, berulang, atau tanpa tujuan? Nah, yang keempat hubungan sebab akibat dalam sejarah, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, yang kelima peran manusia dan masyarakat dalam sejarah, baik sebagai individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya itu tokoh-tokoh pentingnya. Sebenarnya ada banyak, tapi Zara cuma mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama George Wilhelm Friedrich Hegel. Itu dia memandang sejarah sebagai perkembangan roh manusia menuju kebebasan. Nah, yang kedua Karl Marx, yang melihat sejarah sebagai hasil konflik kelas dan faktor ekonomi. Nah, yang ketiga itu Ibnu Khaldun, yang menjelaskan atau menilaikan sejarah melalui konsep solidaritas, kekuasaan atau asibiyah, dan siklus. Nah, selanjutnya yang kedua tentang filsafat sejarah kritis atau analitis yang akan dijelaskan oleh Farel Hasnandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sejarah kritis. Filsafat sejarah kritis lebih fokus pada cara sejarah ditulis dan dipahami. Aliran ini mempertanyakan objektivitas sejarah dan peran sejarawan dalam menafsirkan kata. Hal-hal yang dikaji antara lain, apakah sejarah dapat ditulis secara objektif, bagaimana sejarah dipilih dan ditafsirkan, seberapa besar pengaruh sudut pandang sejarawan. Tokoh penting R.G. Collingwood yang menyatakan bahwa sejarah adalah usaha memahami kembali pikiran manusia masa lalu. Carr yang menekankan bahwa fakta sejarah selalu dipilih dan diinterpretasikan oleh sejarawan. Tujuan filsafat sejarah yang pertama memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah manusia. Yang kedua makna dan nilai dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga menyusun kerangka berpikir dalam memahami perubahan sosial dan peradaban. Keempat menumbuhkan sikap kritis terhadap penulisan dan pemahaman sejarah. Kelima menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Fungsi filsafat sejarah. Yang pertama fungsi intelektual untuk melatih cara berpikir rasional dan sistematis. Yang kedua fungsi edukatif sebagai sarana pembelajaran nilai dan hikmah sejarah. Tiga fungsi kritis untuk menguji kebenaran dan objektivitas sejarah. Yang keempat fungsi reflektif untuk memahami posisi manusia dalam perjalanan sejarah. Perbedaan ilmu sejarah dan filsafat sejarah. Ilmu sejarah berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu berdasarkan bukti dan sumber sejarah. Sementara itu, filsafat sejarah berfokus pada makna, tujuan, dan penafsiran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jika ilmu sejarah menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana makna, maka filsafat sejarah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Manfaat mempelajari filsafat sejarah. Yang pertama, membantu memahami sejarah secara lebih mendalam dan menyeluruh. Kedua, menghindari cara pandang sejarah yang sempit dan dangkal.
Ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah berpengaruh pada kehidupan masa kini. Keempat, membentuk cara berpikir kritis, analitis, dan reflektif.